Selamat pagi adik-adik. Halo semuanya, selamat datang kembali di Sekolah Minggu GKY Palembang. Wah, tak terasa ya kalau kita lihat kalender kita, ini sudah bulan Maret loh adik-adik, bulan yang baru ya. Oke, dan tentunya hari Minggu, hari yang dijadikan Tuhan untuk kita boleh bersama-sama beribadah bersama, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi tentunya adik-adik bersukacita kan ya? Wah, pasti bersukacita ya, meskipun mungkin keadaan kita mungkin sedang ada virus corona ya, sekolah kembali online, dan adik-adik harus menyesuaikan lagi. Tapi tidak apa-apa adik-adik, itu tidak mengurangi sukacita kita ya untuk datang kepada Tuhan ya. Oke, jadi untuk membuka sekolah minggu kita pada hari ini, langsung aja kita semua untuk bangkit berdiri dan kita mau memujikan lagu Bersuka Dalam Tuhan. Oke, adik-adik boleh ikuti gerakan lase ya, sambil tepuk tangan adik-adik. Adik-adik. Oke, mari sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, sebelum kita memuji Tuhan kembali dan mendengarkan firman Tuhan, langsung ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan.
Sebentar lagi kami akan memuji Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap pujian kami Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik. Nah adik-adik, Lausa percaya kita semua pasti punya yang namanya talenta atau bakat, ya kan? Ada yang pintar menari, pintar menyanyi, pintar menggambar mungkin. Nah kira-kira itu semua karena siapa ya? Betul sekali, karena Tuhan Yesus dong. Kita diciptakan spesial, istimewa menurut gambar dan rupanya. Ya, semua itu karena Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau kita menggunakan talenta kita untuk memuji Dia dan memuliakan namanya. Ya. Oke, ada satu lagu yang bercerita tentang kalau kita ini istimewa karena Tuhan Yesus. Ya. Kita mau pujikan lagu ini bersama-sama ya adik-adik ya. Jadi semuanya boleh bangkit berdiri kembali. Kita mau pujikan lagu Aku Istimewa Karena Yesus. Oke. Adik-adik boleh ikuti gaya Lausa lagi. Siapkan jempolnya adik-adik. Oke. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas dan perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi ya. Ku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas dan perak, tapi darah Yesus. Tapi darah siapa adik-adik? Tapi darah Yesus. Oke. Wah, oke adik-adik boleh duduk kembali. Lagu yang sangat indah ya adik-adik ya, yang menceritakan kalau kita itu istimewa. Ya, sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan tentang satu orang yang Tuhan pakai karena dia punya talenta. Wah, talentanya apa ya kira-kira ya? Kita mau dengarkan sama-sama ya adik-adik ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya sambil duduk yang manis. Kita mau persiapkan hati kita sambil kita menyanyikan sebuah lagu, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan sikap doa yang baik ya adik-adik ya.
ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langsung saja kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh memuji Tuhan bersama-sama dengan teman kami di Sekolah Minggu GKY Palembang Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Dorcas. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan, juga Lause Dorcas yang menyampaikan firman Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh belajar, kami boleh bertumbuh seturut dengan Engkau Tuhan Yesus, semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Bersyukur ya, hari ini kita masih bisa mengikuti sekolah minggu walaupun melalui online. Kita tadi sudah memuji membesarkan nama Tuhan, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik, Lose mau bertanya, adik-adik pernah dengar enggak sebuah profesi? Profesinya adalah penerjemah. Ya, biasanya penerjemah ini akan bekerja di kantor-kantor pemerintah atau di perusahaan-perusahaan orang asing. Ya, kalau di kantor pemerintah misalnya ini Pak Jokowi kedatangan pejabat dari luar negeri, misalnya dari Korea, maka Pak Jokowi akan menggunakan penerjemah untuk bisa berkomunikasi dengan pejabat itu. Misalnya Pak Jokowi akan merundingkan sebuah masalah, dia harus pakai penerjemah agar bisa bercakap-cakap dan berkomunikasi dengan pejabat Korea itu. Misalnya pejabat Korea itu bilang Annyeonghaseyo, Deka Indonesia cukai, pempek debak. Jadi penerjemah itu akan membahasakan ulang kepada Pak Jokowi dengan berkata, apa kabar, saya suka Indonesia, pempek mantap. Dan setelah itu mungkin Pak Jokowi akan berkata, terima kasih. Dan penerjemah itu akan membahasakan ulang kembali agar pejabat Korea itu dapat mengetahui artinya. Dia akan bilang, Kamsahamnida. Ya, jadi itu tugasnya penerjemah untuk mengartikan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi kepada pejabat Korea, dan sebaliknya untuk pejabat Korea juga bisa mengetahui apa yang dikatakan Pak Jokowi. Biasanya juga penerjemah ini ada di perusahaan-perusahaan asing. Kalau perusahaan asing itu pemimpinnya adalah orang asing, maka penerjemah ini akan menerjemahkan apa yang dikatakan pemimpinnya agar teman-teman sekantornya mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang mau pemimpinnya lakukan untuk anak buahnya. Itu pekerjaan penerjemah. Nah, adik-adik, cerita yang mirip seperti ini terdapat juga di dalam Alkitab kita. Yuk kita akan mau dengarkan ya. Sebelumnya Lose akan mengingatkan, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang seorang tokoh. Tokoh itu bernama siapa? Ayo anak-anak ingat. Ya, ada seorang tokoh yang bernama Musa. Ya, Musa dipanggil oleh Allah untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi Musa menolak.
sempat menolak karena Musa merasa dia tidak pandai berbicara. Karena tugas Musa ini nanti, yaitu dia sebagai nabi, dia harus berbicara kepada bangsa Israel, kepada Firaun, kepada tua-tua Israel, untuk boleh membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Oleh karena itu Musa tidak bisa untuk berbicara, dia tidak pandai berbicara. Tetapi akhirnya Tuhan berkata, aku mau kasih engkau seorang penolong untuk dapat menyambung lidah. Jadi Musa nanti akan ditolong oleh seseorang untuk menyampaikan pesannya itu. Tuhan memberikan penolong itu yang bernama Harun. Harun ialah kakak dari Musa. Dia orangnya fasih berbahasa, dia bisa berkata-kata dengan baik, dan dia adalah seorang imam besar. Jadi Tuhan menyuruh Harun untuk membantu Musa di dalam menyampaikan pesannya kepada bangsa Israel melalui Harun ini. Mari kita akan baca firman Tuhan kita hari ini di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Selanjutnya ayat 27 sampai 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa." Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Jadi Harun dipakai Tuhan untuk mendampingi Musa dalam berbicara kepada bangsa Israel. Jadi Musa mendapat pesan dari Tuhan. Pesan yang didapat dari Musa itu dibicarakan kepada Harun, dan Harun yang menyampaikannya kepada bangsa Israel. Jadi Harun mendampingi Musa kemanapun Musa pergi. Pada waktu Musa mengumpulkan para tua-tua bangsa Israel, Harun menyertai Musa, dan Harun menyambung lidah Musa, sehingga Harun yang
menyampaikan pesan itu kepada tua-tua bangsa Israel. Demikian juga pada waktu bertemu dengan bangsa Israel dan bertemu dengan Firaun, Harun senantiasa menyertai Musa agar Harun menyampaikan pesan penyambung lidah dari Musa ini. Akhirnya banyak perkara besar yang mereka bisa selesaikan bersama, termasuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, memimpin bangsa Israel di padang gurun dan mengajarkan hukum-hukum Taurat kepada bangsa Israel. Tetapi biar bagaimanapun juga Musa lebih dikenal daripada Harun. Tetapi Harun sadar bahwa Harun hanyalah orang yang dipakai Tuhan, dipilih untuk menolong Musa sebagai penyambung lidah. Jadi Harun sadar bahwa kemampuannya itu dipakai Tuhan untuk bisa menolong Musa di dalam menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel dan juga kepada Firaun. Musa dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa. Harun adalah penyambung lidah nabi. Nah, adik-adik, dari cerita ini pelajaran apa yang kita dapatkan? Kita bisa belajar bahwa keahlian dan kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak boleh sombong kalau kita diberikan suatu kelebihan, tetapi kita harus mempergunakan kelebihan kita ini untuk menolong orang lain atau untuk memuliakan Tuhan. Mungkin adik-adik di sini kelebihan-kelebihan yang adik-adik punyai dan adik-adik boleh pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin di sini adik-adik ada yang pandai di dalam berolahraga ataupun pandai di dalam pelajaran-pelajaran di sekolah ataupun pandai di dalam bermusik, pandai di dalam segala sesuatu. Adik-adik boleh pergunakan kepandaian ini bukan untuk menyombongkan diri, wah saya pandai, saya pintar, tetapi semuanya itu boleh adik-adik pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk membantu teman-teman. Mungkin mereka yang lagi kesulitan pelajaran, adik-adik yang pandai, adik-adik bisa membantu, dan semuanya itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti Harun melakukan tugasnya karena dia mempunyai kelebihan untuk berkata-kata, maka dia mau pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan dengan menolong dan menjadi penyambung lidah Musa. Demikian adik-adik juga harus mau memakai keahlian dan kepandaian adik-adik untuk membantu orang dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, mari kita lakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari-hari. Dan kelebihan yang adik-adik dapatkan semuanya boleh adik-adik pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai penutup, Lause ajak kita untuk membuka ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Amsal 3 ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama ya. Amsal 3 ayat yang ke-27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Sekali lagi ya, Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami boleh mempergunakan kelebihan kami, talenta yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Tolong kami agar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, baru saja kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang luar biasa ya adik-adik dari Lause Dorcas. Kita belajar dari Harun. Sama seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Harun juga Tuhan karuniai talenta
ya sebagai penyambung lidah Allah ya. Dia yang akan membantu adiknya Musa ya untuk pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel ya. Jadi kita lihat ya, Harun mau Tuhan pakai lewat talenta yang dia punya. Nah, bagaimana juga dengan adik-adik? Maukah adik-adik Tuhan pakai lewat talenta yang adik-adik punya? Mau ya? Oke, untuk lebih mengingat cerita firman Tuhan kita pada hari ini, kita memiliki ayat hafalan yang terambil dari Amsal 3 ayat 27. Coba kita baca sama-sama ya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Oke, silahkan dihafalkan adik-adik dan silahkan kirim videonya atau nanti boleh menunjukkan ya kalau adik-adik sudah hafal di Google Meet. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan amplop ya yang sudah diberikan, lalu adik-adik bisa mengisi amplop tersebut dan juga memasukkannya ke dalam kotak adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang tidak memiliki amplop atau kotak persembahan, adik-adik bisa meminta bantuan papa mama untuk transfer melalui rekening berikut atau juga scan QR code yang ada. Nah sambil memberikan persembahan, kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita banyak berkat yang tak terukur adik-adik ya. Kita mau memberikan persembahan sambil menaikkan pujian syukurku. Adik-adik boleh tetap duduk sambil menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Tak terukur kebaikan yang selalu ku terima, yang terbaik, yang terindah kau berikan bagiku. Tak terukur kebaikan yang selalu ku terima, yang terbaik, yang terindah kau berikan bagiku. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Semuanya hanyalah bagimu. Oke adik-adik, kita sudah selesai ya beribadah melalui YouTube. Namun jangan lupa setelah ini adik-adik boleh bertemu Lause dan teman-teman di Google Meet ya. Mari kita tutup ibadah kita di YouTube hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan.
Kami juga sudah memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan kami ini dapat menjadi berkat Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami juga akan bertemu dengan teman-teman kami, dengan lausa-lausa juga di Google Meet. Biarlah Engkau juga memberkati pertemuan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Silahkan langsung menuju ke Google Meet untuk bertemu Lause dan teman-teman ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkatimu.